Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bakpia kukus rasa tiramisu. Ini enak banget, teksturnya super lembut. Dipadukan dengan selai coklat, ini rasanya makin mantep banget teman-teman. Cocok dijadikan untuk ide jualan karena hasilnya lumayan banyak untuk satu resepnya. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan 3 butir telur. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lalu perasa vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Jadi nggak kaku dan juga nggak terlalu cair ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan. Tujuan penambahan tepung maizena agar teksturnya lebih lembut. Dan lanjut, ini kita mixer kembali. Gunakan kecepatan paling rendah aja. Dan untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman, agar adonannya nggak mudah turun. Setelah tercampur rata, untuk mixernya kita matikan dulu. Lanjut kita tuang untuk bahan cairnya. Di sini udah aku siapin susu UHT full cream sebanyak 125 ml. Ini aku pakai yang kemasan kecil ya teman-teman. Dan kita tuang ke dalam adonan. Dan ini kita mixer kembali kecepatan paling rendah ya, hingga tercampur rata. Setelah rata, kemudian tuang margarin sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Nah ini udah aku cairkan sebelumnya dan tunggu hingga dingin. Jadi 5 sendok makan itu sebelum dicairkan ya teman-teman. Dan lanjut ini kita mixer hingga tercampur rata. Nah aku rasa ini udah cukup, untuk mixernya boleh disisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah adonannya tercampur rata, untuk teksturnya seperti ini. Nah ini adonannya udah selesai. Lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata. Untuk beratnya boleh dikira-kira aja ya teman-teman. Kalau aku di sini sekitar 270 gram per wadahnya. Jadi nanti kalau teman-teman cobain kemungkinan bisa lebih ataupun kurang. Yang penting bagi sama rata. Untuk satu wadah itu kita sisihkan karena tanpa diberi pasta ya. Dan untuk 2 wadah kita tambahkan pasta mocha dan pasta coklat. Untuk jumlah secukupnya aja. Kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau aku tuangnya dikira-kira seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata hasilnya kayak gini. Jadi untuk semua adonan udah selesai ya. Siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku siapin cetakan bulat seperti ini. Ini cetakan kue talem ya teman-teman. Untuk diameternya 5 cm. Oles dengan minyak goreng. Ini ngolesnya harus rata agar nanti ketika udah matang hasilnya nggak lengket. Setelah selesai, lanjut kita tuang adonannya.
Ini aku tuang menggunakan sendok aja. Kita tuang sedikit demi sedikit bergantian seperti ini. Jadi nanti motifnya bisa berselang-seling gitu ya teman-teman. Kita isinya cukup 1/4 cetakan aja. Jadi jangan setengah cetakan ya, karena nanti ketika dikukus ini akan mengembang. Nah, kira-kira seperti ini aja udah cukup teman-teman. Kalau udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku didihkan air dan kita pasang rak panci pengukusnya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bagi teman-teman yang menggunakan panci biasa, itu penutupnya harus dilapis agar air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit dikukus, ini hasilnya. Lanjut kita siapin selai coklat. Dan ini tadi adonannya aku terlalu banyak tuangnya jadi terlalu mengembang. Untuk menuang adonan cukup sedikit aja ya teman-teman. Dan ini kita tuang seperti ini di titik tengahnya. Untuk selai coklatnya ini aku pakai yang merek Colata ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita tuang adonannya. Ini sama, kita tuang secara bergantian, sedikit aja hingga cetakannya penuh. Untuk kreasi warna boleh disesuaikan aja teman-teman. Yang penting hasilnya nanti cantik ya. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Dan setelah 10 menit, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah, bakpia kukusnya sudah matang. Dan ini langsung aja kita angkat dari panci pengukus. Lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah dari panci, nah ini langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Bantu tekan pinggirannya untuk mempermudah. Tuh, hasilnya mulus banget, gak lengket. Yang penting olesnya harus rata ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Aku jamin ini teksturnya lembut banget. Cakep ya. Nah, ini dia bakpia kukus rasa tiramisunya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan sekitar 35. Wah, banyak banget ya teman-teman. Cocok untuk dijadikan ide jualan. Nah, ini tadi udah aku belah, langsung aja aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini rasanya enak banget. Perpaduan rasa coklat, mocha, dan ada selai coklat yang lumer. Ini enak banget. Teksturnya itu lembut, gak seret di tenggorokan. Ini mantep, cocok kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Dan aku rekomendasiin banget ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Di video kali ini aku mau buat bakpia pandan. Ini bahannya simple banget, hanya menggunakan 2 butir telur aja. Hasilnya empuk, lembut seperti ini. Cocok juga kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Pertama, pecahkan 2 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 90 gram. Atau setara 6 sendok makan. Emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Kalau mau pakai TBM atau Ovalet juga boleh. Dan tambahkan juga sedikit perasa vanila. Kemudian ini lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk tandanya, ketika ditarik tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini udah selesai. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Karena di video sebelumnya ada yang tanya, bisa nggak mengaduk bahan kering menggunakan spatula? Jawabannya bisa dong teman-teman. Nah, ini aku cobain ya. Lanjut, kita tambahkan bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 125 gram
atau setara kurang lebih 12,5 sendok makan. Lalu tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan. Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut, kita aduk menggunakan spatula. Gunakan metode aduk balik seperti ini agar mudah dalam mencampurkannya ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus atau setara 65 ml. Lalu tambahkan minyak goreng sebanyak 65 ml. Kalau misal teman-teman mau pakai margarin cair boleh, atau pakai santannya tadi ditambahkan dengan air hingga volumenya 130 ml juga boleh ya. Tapi ini aku gunain minyak agar hasilnya itu lebih lembut dan lebih moist. Dan ini kita aduk rata seperti ini. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Lanjut, kita tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh atau secukupnya. Boleh dikira-kira. Ini aku tuang asal aja ya teman-teman. Dan agar warnanya lebih terang, aku tambahkan pewarna hijau tua. Opsional aja, kalau nggak mau pakai boleh di skip. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah selesai dan siap untuk dikukus. Untuk cetakannya, aku gunakan cetakan kue talam seperti ini, diameternya 5 cm. Oles dengan minyak goreng, ini ngolesnya harus rata ya teman-teman, agar nanti kuenya itu nggak lengket. Kalau udah, lanjut kita tuang adonannya. Untuk mempermudah, ini adonannya udah aku pindah ke dalam plastik segitiga. Ini kita tuangnya cukup 1/4 cetakan aja ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, karena nanti ini adonannya akan mengembang. Nah, kalau udah selesai siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku didihkan air dan kita pasang saringan pengukusnya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang harus dilapis serbet, itu dilapis ya agar air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit buka penutup panci. Lanjut kita beri selai. Di sini aku pakai selai Srikaya pandan ya. Ini aku buat sendiri untuk selainya teman-teman. Untuk resepnya udah aku upload sebelum video ini. Atau teman-teman boleh cek kolom deskripsi. Nah, ini kita beri secukupnya aja. Boleh sesuai selera. Lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai diberi selai, lanjut kita tuang adonannya ya. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 20 bakpia seperti ini ya teman-teman. Untuk besar kecilnya boleh disesuaikan dengan besar cetakan. Kalau udah selesai, ini lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 10 menit, ini hasilnya. Alhamdulillah, bakpia pandannya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari panci pengukusnya. Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Bantu tekan pinggirannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, hasilnya cantik banget. Untuk cara melepaskannya mudah, tinggal ditekan aja. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah nggak bakal lengket. Tuh, cakep ya. Dan ini empuk banget teman-teman. Nah, ini dia bakpia pandannya udah jadi. Hasilnya lumayan banyak ya. Satu resep ini aku dapat sekitar 20, ukurannya lumayan besar seperti ini teman-teman. Tuh, cocok banget kalau mau jadikan ide jualan atau untuk cemilan di rumah, ini cocok ya. Nah, ketika ditekan ini empuk banget teman-teman. Dan untuk melihat tekstur di dalamnya, aku coba belah.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh berasa ini lembut banget. Tuh terlihat lumer banget selai Srikaya pandannya. Tuh cakep ya. Untuk rasanya gimana? Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, pandannya berasa, manisnya pas, teksturnya juga lembut, empuk. Ini enak, teman-teman wajib banget cobain ini di rumah ya. Semoga bisa menambah ide jualan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Dan jangan lupa di like jika teman-teman suka video aku. Lalu komen, share, dan di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.